Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Pak Kusmedi dulu. Pak Kusmedi, ini masuknya warga negara India ke Indonesia, ini ada anggapan bahwa kemungkinan mereka menganggap ada pelonggaran untuk bisa masuk ke Indonesia, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk eksodus ke Indonesia begitu di tengah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sana. Ini bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak tahu secara pasti tentang hal tersebut, tapi tentunya orang yang bepergian dari India ke Indonesia pasti mereka ada kontak atau ada informasi dari bagaimana kondisi di Indonesia, atau mungkin dia juga sudah pernah ke Indonesia sehingga mereka menganggap satu negara mungkin dianggap mereka bahwa pemeriksaan di pelabuhan udara itu tidak terlalu ketat sehingga mereka mencoba untuk masuk ke sini. Tapi memang penerbangan dari India ke Indonesia itu sering banyak penerbangan charter. Jadi memang karena komunitas India di Indonesia juga cukup banyak, saya pikir mondar-mandirnya warga India ke Indonesia itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dari mereka sendiri. Kalau kita melihat warga India yang ada di Indonesia pun juga mereka sering bepergian ke India, entah mereka ada urusan bisnis atau urusan keluarga dan sebagainya. Nah, saya tidak berani menyebut bahwa itu eksodus, apakah itu memang kebetulan atau memang sebuah yang direncanakan, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih mengetahui hal tersebut, Mbak Anggita. Baik, nah Bu Mas Dalina, ini bagaimana tanggapan Anda terkait dengan fenomena ini? Ya, hal yang wajar Mbak Anggita. Dulu ketika beberapa negara di Asia Tenggara atau Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus yang sangat tinggi, banyak juga warga negara Indonesia yang kemudian berniat berangkat ke Singapura, karena Singapura yang paling dekat dengan kita dan sistem kesehatan mereka juga dalam tanda kutip persepsi masyarakat kita menyatakan sistem kesehatan mereka lebih baik. Tentu orang-orang kaya kita itu juga ingin melindungi diri dengan jalan pergi ke negara-negara sekitar yang kondisi COVID-nya lebih baik dari kita dan sistem pelayanan kesehatannya juga lebih baik. Begitu juga dengan warga negara India, tapi tentu yang bisa pergi seperti itu karena di dalam aturan imigrasi sendiri masih ada celah-celah di mana mereka bisa masuk, seperti misalnya pengecualian ya untuk diplomat, kemudian juga untuk mereka yang mengalami kedukaan atau ada tindakan-tindakan yang membutuhkan intervensi yang baik di Indonesia, itu masih bisa dimungkinkan. Juga atase atau itu masuk di bagian diplomat ya, atase perdagangan yang ada kaitannya dengan kerjasama dua negara itu biasanya masih dibolehkan untuk mendapatkan izin datang ke Indonesia. Nah ini yang menjadi concern, tapi tentu tidak luas untuk seluruh warga negara. Untuk populasi yang sedikit ini tentu pemerintah Indonesia juga harus menjaga pintu-pintu masuk kita dan melakukan pengetatan terhadap mereka. Kalaupun mereka akhirnya sampai ke Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah intervensi yang sangat ketat untuk mereka dalam bentuk karantina selama 14 hari. Tapi mulai tanggal 25, mulai besok itu sepertinya sudah tidak ada lagi visa yang diberikan kepada warga negara Indonesia, warga negara India yang akan ke Indonesia. Ditambah lagi kita juga menginginkan adanya penutupan atau tidak diizinkan masuk penerbangan langsung direct flight, tapi sepertinya Air India tidak masuk ke Indonesia
Tetapi juga teman-teman di kantor kesehatan pelabuhan melakukan pengetatan terhadap mereka yang sempat transit di India. Saya kira itu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan kita mengapresiasi itu. Baik. Nah, terakhir Bu Mas Dalina dan Pak Kusmedi, closing statement dari Anda mungkin bercermin dari kasus lonjakan COVID-19 di Indonesia, apa yang bisa kita pelajari dan diterapkan di Indonesia? Saya ke Pak Kusmedi dulu, silakan Pak. Ya, pertama kita akan merayakan Idul Fitri, menjadi kebiasaan buat warga kita pulang mudik ke kampung masing-masing, atau mungkin ada waktu libur yang ya kali ini memang liburnya tidak panjang, tetapi kejadian seperti di India itu akan mungkin terjadi kalau kita juga lengah dengan kondisi protokol kesehatan yang tidak kita indahkan dengan baik. Artinya kita betul-betul harus menggunakan masker, karena masker itu sebenarnya kalau dilihat efikasinya dia cukup tinggi untuk menahan penularan daripada virus itu sendiri. Kemudian disambung dengan menjaga jarak, tidak berkumpul, dan tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak diperlukan sekali, serta mencuci tangan. Itu yang protokol yang banyak dijalankan pada saat ini. Sehingga hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab dari masing-masing pribadi orang untuk bagaimana bisa untuk bisa menjaga dirinya daripada tertular virus itu sendiri. Pada institusi pemerintah tentunya kita harus tegas dan kita harus tetap selalu melakukan evaluasi dan evaluasi. Kita harus tetap melihat apa kelemahan-kelemahan daripada kita itu supaya kita tidak menjadi negara seperti India yang tiba-tiba tertular dengan bentuk yang sangat masif, ya, artinya secara banyak seperti itu. Kita harus tetap waspada. Penelitian epidemiologi mungkin yang dilakukan oleh teman-teman Bu Mas Dalina dalam hal ini sangat diperlukan untuk kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Artinya harus diupdate setiap saat. Baik, ini artinya intinya yang tidak boleh lengah adalah penerapan protokol kesehatan dan juga ketegasan dalam memberlakukan aturan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bu Mas Dalina, silakan closing statement dari Anda. Ya, euforia yang terjadi di India ketika terjadi penurunan kasus sampai rendah sekali, sampai hanya tinggal 10% di bulan-bulan Desember Januari, sehingga menyebabkan pemerintah India menyatakan bahwa kita sudah berhasil menang melawan COVID, itu cukup berbahaya bagi masyarakatnya, sehingga membuat masyarakat menjadi lalai dan lengah. Kita berharap walaupun angka kita terus turun, masyarakat kita tidak boleh lengah, dan pemerintah harus tetap memberikan komunikasi risiko. Jadi kemenangan melawan COVID ini bukanlah kemenangan yang sifatnya sementara, tetapi kita harus tetap menjaga Indonesia terutama, dan pemerintah jangan berpuas diri dulu seperti India ketika kasus itu sudah sangat turun dan membuat masyarakat menjadi lengah. Jadi walaupun kasus kita turun, adaptasi ke kebiasaan baru menggunakan 3M, kemudian juga 3T harus tetap dilanjutkan sampai dengan kondisi benar-benar aman. Jadi itu pembelajaran yang kita ambil dari kondisi India saat ini. Baik, intinya tidak boleh lengah. Begitu juga dengan vaksinasi. Baik, oke, kita tidak boleh begitu juga dengan vaksinasi. Jadi euforia vaksinasi juga begitu, ya. Baik, berkaca dari kasus India, artinya kita tidak boleh tenggelam dalam euforia menurunnya kasus dan juga proses vaksinasi yang sedang dijalankan. Terima kasih banyak Pak Kusmedi dan Bu Mas Dalina sudah bergabung bersama kami siang ini dalam Lunch Talk. Terima kasih, Mbak Anggita. Terima kasih, Mbak Anggita.
Pemirsa, jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.